Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahya Setiaji. Saya akan menjelaskan mengenai konversi bilangan biner dari desimal ke biner ataupun dari biner ke desimal. Nah, sebelum melanjutkan pembahasannya, saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu seperti apa itu bilangan biner. Nah, bilangan biner itu bentuknya biasanya itu hanya berisi angka 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 saja. Nah, 1 berarti iya atau true, sedangkan 0 itu berarti false. Nah, urutan angka 1 dan 0 itu menunjukkan urutan kuadrat 2 yang dinaunginya atau bilangan yang disimpannya. Jadi apabila kita misalkan ada 8 digit atau ada 9 digit ya atau mungkin ada 9 digit bilangan biner, maka dia memiliki nilai dari mulai 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, ini merupakan deretan angka dari sebuah bilangan biner. Oke. Nah, deret angka ini biasanya nantinya apabila dikonversi menjadi desimal itu hasilnya adalah ini. Jadi 256 kalau misalnya di depan angkanya 1 terus belakangnya 0000, nolnya ada 8 di belakang, maka artinya dia 256. Sedangkan kalau misalnya dia itu ada 6 angka di belakang, ada 6 angka 0 di belakangnya terus di depannya 1, maka dia berarti 128. Nah, untuk lebih lengkapnya akan saya coba jelaskan. Jadi misalkan saya mempunyai 4 deret angka ya. Jadi ada 1, 0, 1, 1. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pecah nih. Ini adalah angka yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga 0 ya, lalu ini yang keempat. Oke. Nah, yang pertama ini, yang deret pertama ini di sini. Nah, deret angka pertama 1 di sini berarti dia adalah angka yang menunjukkan 2 pangkat 0. Lalu yang di sini menunjukkan 2 pangkat 1. Lalu yang di sini menunjukkan 2 pangkat 3. Lalu di sini menunjukkan 2 pangkat 4. Oke. Nah, 2 pangkat 0 apabila dikonversikan menjadi 1. Lalu apabila 2 pangkat 1 dikonversikan itu menjadi 2. Lalu apabila 0 dikali 2 pangkat 3, maka dia hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau misalnya dia bernilai 1, maka dia harusnya bisa bernilai 8. Nah, selanjutnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, berarti dia 16. Nah, dari angka 1011 pada bilangan biner apabila dirubah menjadi desimal adalah 16 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1. Atau apabila setelah dijumlahkan, maka dia bernilai 19 pada bilangan desimal. Ini kalau misalnya dia dikonversikan menjadi desimal. Lalu kita coba ubah lagi. Apabila saya mempunyai deret angka seperti ini, misal 1 1 0 1
1 1 1. Nah, ini lumayan ya, angkanya ada 6 digit. Nah, kita lihat dulu nih, ini ada 6 digit ya, berarti kita mulai seperti tadi. Ini berarti 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Sorry, tulisannya kurang bagus. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 3-nya, lalu ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 5. Nah, oke. Kalau misalnya kayak gini, berarti dia kita ubah lagi seperti yang tadi ini. Jadi kalau 2 pangkat 0, dia berarti 1 karena dia nilainya 1 ya. Kalau misalnya dia bernilai di sininya, di bilangan binernya itu dia 0, berarti nggak perlu dihitung gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini 2 pangkat 1 berarti dia nilainya 2. Ini 2 pangkat 2 dia nilainya 4. Ini 2 pangkat 3 dia harusnya 8, tapi karena dia 0 maka dia nilainya 0. Lalu 2 pangkat 4 berarti dia 16. Nah, 16. Nah, satu lagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu dia artinya 32. Nilainya itu 32. Nah, berarti 32. Nah, di sini kita cukup melanjutkan yang tadi seperti ini. Ini 10. Oke, berarti 32 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Oke, 32 ditambah 16 adalah 48. 48 ditambah 4 berarti 52. 52 ditambah 3 sama dengan 55. Nah, ini adalah konversi dari bilangan biner 110 ke bilangan desimal. Nah, hasil bilangan desimalnya adalah 55. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita coba lagi untuk konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, kita tetap ya, patokannya itu adalah tabel ini, tabel di atas ini. Ini saya buat sendiri agar mempermudah pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, misalnya saya punya bilangan anggaplah 30 dari bilangan desimal atau basis 10. Kita ubah ke bilangan biner. Nah, di bilangan biner ini caranya cukup mudah. Nah, kita lihat ya, 30 apabila dilihat pada tabel ini dia dekat dengan angka 32 atau pangkat 5 ya, 2 pangkat 5, tapi dia masih kurang. Nah, maka dari itu kita ambil yang paling dekat di sini, berarti 16 ya. Kita lihat 16. Nah, berarti dia udah punya nilai 1 nih di 2 pangkat 4 nih. Berarti 30 dikurangi 16 minus 16, kita simpan dulu 1 ya. Berarti dia sekarang sisanya 14. Oke, 14 apabila apabila 8 dikurangi 14, maksud saya 14 dikurangi 8, apakah bisa? Ya, bisa. Sisanya adalah 6. Nah, berarti kita simpan lagi 1 di sini. Tinggal nanti 14 dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 6. Sisanya itu 6. Oke, 6 ya. Nih, disimpan 6. Nah, karena dia bersisa 6, maka dia masih bisa ya dikurangi lagi. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ini 4 sama 2. Berarti dia tinggal dikurangi 4. Tulis 1 di sini, terus nanti sisa 2 dikurangi 2. Berarti sisa simpan 1 di sini. Nah, ini 0 karena dia nggak bisa memenuhi yang 1 ini, maka dia dikurangi 0 juga. Jadi nanti kita tuliskan di sininya itu 0. Oke. Nah, jadi untuk bilangan biner dari 30 desimal menjadi biner itu adalah 1111.
1 1 0. Jadi nolnya yang paling di akhir. Nah ini satunya ada 4. Kita coba deh kalau misalnya kita ubah nih ya dari biner 1 1 0 1 1 1 1 ke desimal. Kita coba ya. 1 1 1 1 0 dari biner ke desimal. Nah ini jawabannya harusnya 32. Nah kita lihat 2 0 berarti dia 0, terus ini artinya 2, ini 4, ini 8, ini 16. Nah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Oke, 16 tambah 8 berarti 24. 24 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 30. Oke, berarti dia adalah 30 pada bilangan desimal. Nah, ini berarti udah benar ya. Untuk memastikan aja nih, ini antara ini sama ini udah sama, udah benar. Nah sekarang kita coba lagi untuk mengubah dari desimal ke biner lagi ya. Misalkan saya punya angka, kita coba yang lebih panjang atau yang lebih pendek ya. Lebih panjang nih, kita coba pasang di antara 64 ke 32. Nah kita coba angka berapa ya, 50 deh biar gampang. Nah 50 desimal ke bilangan biner. Nah ini kita lihat lagi, 50 itu dia dekat ke 64 dan juga dia lebih 50 itu kurang dari 64 tapi dia lebih dari 32. Nah maka yang kita ambil adalah yang 32. Nah berarti 50 dikurangi 32, ini kita simpan 1. Nah 50 kurangi 32 berapa? 18. Nah kita punya sisa 18. Nah 18 ini masih bisa dikurangi 16 ya, bisa. Berarti tinggal dikurangi 16. Berarti kita simpan 1 di sini. Berarti dia punya sisa 2. Nah, dari 2 kita lihat lagi. Kalau misalnya 2 dikurangi 8 bisa atau enggak? Enggak ya. Berarti kita simpan 0 di sini. 2 dikurangi 4 apakah bisa? Tidak kan? Nah, maka kita simpan lagi 0 di sini. Nah, sekarang 2 dikurangi 2 bisa? Ya, tentu saja bisa. Nah, 2 dikurangi 2 maka kita simpan 1 di sini. Lalu karena dia sudah 0 maka dia tidak bisa dikurangi 1 lagi, jadi dia 0. Maka bilangan biner dari 50 desimal adalah 110010. Oke. Ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.